Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 12. Saya Nabila Amalia Haryanto Putri dengan NPM 221063108872. Saya Nur Hasanah Masud dengan NPM 221063108080. Kami akan berkunjung ke beberapa provinsi di Indonesia untuk menemui teman-teman yang ingin bertanya terkait pembakuan bahasa. Sebelum memulai perjalanan, kita membaca materi terlebih dahulu yuk. Hore, kita sudah siap memulai perjalanan. Yuk ikuti perjalanan kami, mari belajar. Sekarang kami berada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi yang akan kami kunjungi pertama adalah Jawa Tengah. Jawabannya, pembakuan bahasa dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap kesetaraan bahasa dan hak-hak linguistik kelompok minoritas. Dampak positifnya yaitu membantu menciptakan identitas nasional yang kuat, memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks nasional, meningkatkan kohesi sosial, serta mendorong perkembangan literasi dan pendidikan melalui bahasa standar yang diakui. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengancam identitas budaya dan linguistik minoritas, mengurangi penggunaan bahasa minoritas dalam kehidupan sehari-hari, serta menimbulkan konflik sosial karena kelompok minoritas merasa diabaikan atau dipaksa mengadopsi bahasa yang tidak mereka kuasai. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian dan penghormatan terhadap bahasa minoritas, misalnya pendidikan bilingual dan pengakuan resmi bahasa daerah. Jawabannya, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar pemakai bahasa Indonesia masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Maka dari itu, bahasa daerah atau dialek memiliki peran penting dalam konteks pembakuan bahasa nasional atau resmi. Bahasa daerah dapat menjadi sumber kosakata dan ungkapan yang memperkaya bahasa nasional, membantu melestarikan budaya lokal, dan menjaga keberagaman linguistik. Perlu diingat bahwa upaya pembakuan bahasa harus seimbang antara mempromosikan bahasa nasional dan melestarikan bahasa daerah agar tidak terjadi konflik. Jawabannya, teknologi dan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi pembakuan bahasa.
Keduanya dapat mempermudah penyebaran informasi mengenai kaidah bahasa baku dan menjadi platform kampanye kesadaran berbahasa. Misalnya, akun Instagram Narabahasa. Akun tersebut mengunggah berbagai konten tentang bahasa baku, tetapi penyampaiannya secara santai, tidak kaku. Sehingga dapat membuat pengguna Instagram tertarik untuk mempelajari bahasa baku. Di sisi lain, teknologi dan media sosial memunculkan tantangan baru dalam menjaga kaidah bahasa di era digital. Teknologi dan media sosial memunculkan tantangan seperti penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan penulisan tidak baku yang dapat merusak kaidah bahasa. Selain itu, keduanya juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang menyimpang sehingga memperumit usaha pembakuan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan kampanye kesadaran berbahasa yang berkelanjutan di platform digital, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk mendukung program pendidikan bahasa yang lebih interaktif dan menarik. Jawabannya, individu-individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran penting dalam pembakuan bahasa. Masing-masing individu dapat membantu memperkuat implementasi pembakuan bahasa dengan menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidik dan tokoh masyarakat dapat menjadi model dalam menggunakan bahasa yang baku. Untuk pertanyaan, apakah ada tekanan sosial atau norma-norma yang mempengaruhi pilihan bahasa yang digunakan oleh individu? Jawabannya, ya. Ada tekanan sosial atau norma-norma budaya yang mempengaruhi pilihan bahasa yang digunakan oleh individu. Tekanan sosial seringkali memengaruhi pilihan bahasa yang digunakan oleh individu. Misalnya, dalam situasi formal, masyarakat cenderung menggunakan bahasa baku untuk menunjukkan profesionalisme dan kesopanan. Sedangkan dalam situasi informal, mereka mungkin lebih leluasa menggunakan dialek atau bahasa yang tidak baku. Norma budaya juga dapat memengaruhi pilihan bahasa yang digunakan oleh individu dengan mendorong atau menghambat pembakuan bahasa baku, tergantung pada konteks sosial dan nilai-nilai yang dianut. Jawabannya, kendala dalam mencapai kesepakatan tentang standar bahasa yang akan dibakukan meliputi yang pertama, sulitnya menentukan standar yang diterima oleh semua kelompok karena terdapat banyak dialek dan variasi bahasa. Yang kedua, resistensi dari pengguna bahasa yang merasa nyaman dengan variasi bahasa mereka. Serta yang ketiga, kurangnya kesadaran atau pendidikan tentang pentingnya bahasa baku. Penolakan sering datang dari kelompok yang merasa identitas linguistiknya terancam dan dari kelompok yang merasa diuntungkan oleh penggunaan bahasa yang berbeda. Cara mengatasi kendala ini yaitu yang pertama, melibatkan berbagai kelompok dalam proses penentuan pembakuan bahasa. Yang kedua, memberikan edukasi yang luas tentang manfaat bahasa baku. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk keberagaman bahasa dalam konteks informal dan budaya. Serta yang ketiga, menggunakan pendekatan bertahap dan fleksibel dalam mengimplementasikan bahasa baku. Jawabannya, memastikan akses yang merata terhadap informasi dan edukasi tentang pembakuan bahasa Indonesia dapat dengan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, memastikan semua daerah memiliki akses ke internet dan perangkat digital yang memadai. Apabila ditemukan daerah yang tidak dapat mengakses internet, maka pemerintah menyediakan bantuan finansial untuk daerah tersebut agar dapat mengakses internet.
Yang kedua, mengadakan program pelatihan bagi pendidik, tokoh masyarakat, dan petugas lapangan untuk memastikan mereka dapat menyebarluaskan informasi dengan benar dan efektif. Yang ketiga, mengadakan program pendidikan bahasa yang menyeluruh dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sekolah. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memastikan program pembakuan bahasa diimplementasikan dengan benar dan merata. Yang kelima, menyediakan konten edukasi yang menggunakan bahasa baku dan mendorong penggunaannya di berbagai platform. Yang keenam, memastikan informasi tentang pembakuan bahasa disebarkan melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan media sosial, kemudian memonitor keberhasilannya. Penting untuk menyediakan materi edukasi dalam berbagai format agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk versi cetak, digital, audio, dan visual. Yang ketujuh, mengadakan evaluasi berkala untuk memantau efektivitas program edukasi bahasa yang sudah berjalan, serta mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan program edukasi sudah mencakup kebutuhan semua kalangan. Jawabannya, media massa dan teknologi digital memainkan peran penting dalam mendukung implementasi pembakuan bahasa. Media massa dan teknologi digital menyediakan platform yang luas untuk menyebarkan informasi tentang bahasa baku dan mempromosikan penggunaannya. Melalui media massa seperti televisi, radio, artikel online, dan media sosial, pembakuan bahasa dapat disosialisasikan secara efektif. Teknologi digital memungkinkan pengembangan aplikasi belajar bahasa, kamus digital, dan alat bantu lainnya yang mempermudah masyarakat mempelajari dan menggunakan bahasa baku. Misalnya EYD edisi 5. Aplikasi web ini memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan kebahasaan yang dapat diakses melalui laman ejaan.kemdikbud.go.id. Teknologi digital memudahkan pemantauan penggunaan bahasa dan memberikan umpan balik yang cepat untuk perbaikan kaidah bahasa. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia teknologi untuk memaksimalkan peran media massa dan teknologi digital dalam mendukung implementasi pembakuan bahasa. Menjawab pertanyaan dari Sri Wulandari, tentu pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan dalam proses pembakuan bahasa, terutama terkait dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan keanekaragaman budaya. Dalam perkembangan teknologi globalisasi, yang memainkan peran penting dalam proses pembakuan bahasa, terutama bagi bahasa yang terancam punah. Melalui dokumentasi digital, bahasa dapat direkam dalam bentuk audio, video, dan teks, sehingga memastikan data linguistik ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Platform pembelajaran online dan aplikasi mobile memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar dan menggunakan bahasa-bahasa tersebut, memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah penutur. Namun, dominasi bahasa global seperti bahasa Inggris dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa lokal. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan integrasi dengan budaya global dan pelestarian identitas budaya lokal melalui bahasa. Mengembangkan kebijakan dan mendukung penggunaan bahasa lokal dalam pendidikan dan ekonomi juga penting agar bahasa-bahasa ini tidak tersisih oleh bahasa global. Teknologi dapat membuat dokumentasi dan sumber daya pembelajaran lebih mudah diakses oleh komunitas asli dan peneliti di seluruh dunia, mendukung upaya pelestarian dan revitalisasi bahasa secara global, serta menjaga keanekaragaman linguistik dan budaya.
Sedangkan, dalam keanekaragaman budaya merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pembakuan bahasa. Karena bahasa adalah media utama untuk mengekspresikan budaya dan sejarah, dan juga identitas komunitas. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut sangat penting. Pelibatan komunitas penutur asli dalam upaya pelestarian bahasa memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam proses ini. Sehingga pelestarian bahasa dilakukan secara dengan kebutuhan dan keinginan mereka, memotivasi pengguna dalam bahasa dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam keluarga, upacara adat, dan media lokal dapat membantu mempertahankan relevansi dan vitalisasi bahasa tersebut. Dengan cara ini, keanekaragaman budaya dan linguistik dapat dilestarikan dan bahasa-bahasa yang terancam punah dapat tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menghargai identitas budayanya. Mari kita jawab pertanyaan dari Sandi. Nah, pembakuan bahasa memiliki dampak yang signifikan terhadap cara bahasa diajarkan di sekolah. Dengan adanya standar dan norma yang jelas, kurikulum dapat disusun secara terstruktur dan konsisten, sehingga memungkinkan guru mengajar tata bahasa, ejaan, dan kosakata dengan cara yang sistematis. Buku teks dan materi pengajar disusun berdasarkan aturan bahasa baku, memberikan panduan yang jelas bagi guru dan siswa. Ini juga memudahkan evaluasi dan penilaian kemampuan bahasa siswa, karena tes dan ujian dapat dirancang berdasarkan standar yang seragam. Namun, meskipun efektif dalam mengajarkan keterampilan dasar bahasa, pembakuan bahasa mungkin kurang fleksibel untuk mengajar keterampilan komunikasi yang kompleks seperti berpikir kritis dan beradaptasi dengan konteks yang berbeda. Pendekatan komunikatif yang lebih dinamis dan interaktif yang melibatkan diskusi, debat, simulasi, dan proyek kolaborasi diperlukan untuk mengajarkan keterampilan komunikasi yang lebih tinggi dengan menggabungkan pembakuan bahasa dan metode mengajar yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis siswa dapat dibekali dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan relevan dalam kehidupan nyata. Menjawab pertanyaan dari Neneng, untuk memastikan bahwa pembakuan bahasa tidak mengengkang inovasi dan kreativitas dalam penggunaan bahasa, perlu diimplementasikan strategi yang memungkinkan variasi dan ekspresi kreatif dalam penggunaan bahasa. Fleksibilitas dalam standar bahasa merupakan kunci dengan menyediakan kerangka dasar yang tetap, namun juga memperbolehkan ruang bagi variasi dan inovasi. Di samping itu, pendidikan yang mendorong kreativitas dalam penggunaan bahasa dapat diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan sastra, puisi, teater, dan keterampilan berbicara di depan umum. Pengembangan keterampilan komunikasi yang lain seperti negosiasi dan keterampilan berbahasa asing juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka secara kreatif. Penggunaan media dan teknologi dapat memperluas cakupan pembelajaran bahasa, sementara pemberdayaan komunitas bahasa dapat memberikan ruang dan bagi ide-ide baru dan inovasi dalam penggunaan bahasa. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif seperti ini, pembakuan bahasa dapat tetap diterapkan dengan tetap memperhatikan keragaman dan kreativitas, sehingga bahasa tetap relevan dan hidup dalam masyarakat yang terus berkembang. Menjawab pertanyaan dari Astri, proses pembakuan bahasa dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap keberagaman bahasa di suatu wilayah. Meskipun tujuannya adalah untuk menetapkan aturan dan standar yang konsisten, pembakuan bahasa kadang-kadang dapat mengabaikan variasi linguistik yang alami dan beragam dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau resistensi terhadap upaya pembakuan bahasa, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa identitas dan budaya mereka terancam oleh standar yang diimpos.
Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk komunitas penutur asli dalam proses pembakuan bahasa. Mendengarkan dan memahami kekhawatiran mereka, serta mengakui dan menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam variasi bahasa, dapat membantu meminimalkan konflik dan membangun konsensus dalam pengembangan standar bahasa yang lebih inklusif dan reseptatis. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembakuan bahasa yang memperbolehkan variasi dan inovasi juga membantu menjaga keberagaman bahasa dan meminimalisasi resistensi terhadap upaya pembakuan. Ya, pembaruan bahasa dapat mengakibatkan marginalisasi atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa minoritas. Proses pembaruan bahasa seringkali berfokus pada penegakan aturan dan standar bahasa baku yang lebih dominan atau umum digunakan di suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat mengesampingkan bahasa minoritas atau dialek lokal yang memungkinkan tidak sepenuhnya diwakili dalam proses pembakuan bahasa. Ketika bahasa minoritas diabaikan atau dianggap kurang penting dalam upaya pembaruan bahasa, ini dapat menyebabkan pengurangan sumber daya dan dukungan yang mengembangkan dan pelestarian bahasa tersebut. Kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa minoritas juga mungkin mengalami kesulitan dalam akses ke pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik lainnya karena dominasi bahasa baku dalam lingkungan tersebut. Diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa minoritas juga dapat terjadi dalam konteks sosial dan budaya, di mana penggunaan bahasa minoritas dianggap sebagai tanda inferioritas atau kurangnya modernitas. Hal ini dapat menyebabkan stigmatisasi terhadap penutur bahasa minoritas dan merugikan identitas budaya mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperjuangkan hak-hak bahasa minoritas dan mengakui nilai dan pentingnya keberagaman bahasa dalam masyarakat. Pembakuan bahasa harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman bahasa dan memastikan representasi dan partisipasi yang adil dari semua kelompok bahasa dalam proses ini. Selain itu, langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan bahasa dapat mendukung pelestarian bahasa minoritas, dapat membantu mengurangi resiko marginalisasi atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa minoritas. Menjawab pertanyaan dari Alivia, jadi pembakuan bahasa memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dalam menjaga keberagaman bahasa dan identitas budaya dalam masyarakat yang heterogen. Dengan menetapkan aturan dan standar yang konsisten, pembakuan bahasa dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi berbagai bahasa yang ada dalam masyarakat tersebut. Proses pembakuan bahasa yang inklusif dapat memperhitungkan variasi bahasa dan dialek yang ada, serta mengakui nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Melalui partisipasi aktif dari berbagai kelompok bahasa dalam proses pembakuan, berbagai suara dan perspektif dapat diakomodasi sehingga mencerminkan keberagaman masyarakat secara lebih akurat. Pembakuan bahasa juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan kesetaraan bahasa dengan memberikan pengakuan resmi dan dukungan untuk bahasa-bahasa minoritas atau lokal yang mungkin kurang terwakili dalam lingkup publik. Dengan demikian, pembakuan bahasa dapat berperan sebagai alat untuk memelihara keberagaman bahasa dan identitas budaya, sambil memastikan bahwa semua kelompok bahasa dalam masyarakat heterogen merasa diakui dan dihargai. Menjawab pertanyaan Maisarah, dalam konteks pembakuan bahasa, logika biasanya merujuk pada
logika linguistik yang melibatkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terkait dengan struktur dan penggunaan bahasa. Logika linguistik ini mencakup data bahasa, ejaan, sintaksis, dan semantik yang membentuk dasar dari proses pembakuan bahasa. Dalam penerapannya, logika linguistik digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang konsisten dan baku dalam penggunaan bahasa tertentu, sehingga memastikan konsistensi dan keseragaman dalam komunikasi verbal. Aturan-aturan ini memungkinkan meliputi penentuan ejaan standar, sintaksis yang benar, atau kosakata yang disepakati. Namun, selain logika linguistik, logika umum juga dapat berperan dalam pembakuan bahasa, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan penetapan standar bahasa. Logika umum mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepraktisan, konsistensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dalam menetapkan aturan bahasa yang diakui secara luas. Dengan demikian, penerapan logika, baik itu logika linguistik maupun logika umum, dalam pembakuan bahasa memainkan peran penting dalam menciptakan standar bahasa yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Menjawab pertanyaan Zahra, tentu pembakuan bahasa dianggap penting dalam konteks komunikasi yang cermat dan efisien karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsistensi bagi pengguna bahasa. Dengan menetapkan aturan dan standar yang baku, pembakuan bahasa memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima tanpa adanya kebingungan atau ambiguitas yang disebabkan oleh variasi linguistik yang berlebihan. Hal ini sangat penting dalam situasi komunikasi formal seperti dalam tulisan resmi, pidato publik, atau komunikasi bisnis di mana kejelasan dan ketepatan dalam penyampaian informasi sangat dihargai. Selain itu, pembakuan bahasa juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses komunikasi karena penggunaan aturan yang baku meminimalkan kemungkinan kesalahan atau kesalahpahaman dalam interpretasi pesan. Dengan demikian, pembakuan bahasa berperan sebagai alat yang sangat penting dalam memastikan komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks di mana ketepatan dan kejelasan pesan sangat diutamakan. Semua pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab. Semoga dapat dipahami ya. Sebelum video ini ditutup, saya ingin menyampaikan kutipan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pembakuan bahasa. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.